Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Bapa menjadi semua di dalam semua. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kelak nasib kita, akan tetapi ketika Yesus datang, kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya, sebab kita akan sama seperti Yesus. Jadi Yesus itu sama seperti kita manusia. Jangan dilantik jadi Tuhan. Kalau jadi dewa bolehlah, kalau Tuhan jangan. Begitu Bu Darni. Kenapa Bu Darni begini polanya? Karena Bang Juma ini. Kupotong Bang Juma ini. Yesus sama seperti sedikit, 10 detik. Gantian. Kenapa bisa Bu Darni seperti ini? Dibilang Yahudi kagak, dibilang Katolik bukan. Kenapa? Karena ajaran Yahudi sebelum sampai ke Indonesia masuk dulu di pabrik Roma Yunani, para penyembah roh-roh dan penyembah dewa-dewa. Baru ada di Indonesia diterima sebagai agama Advent oleh Bu Darni. Agama Yahudi yang sudah dipermak, ganti kulit, ganti kaki, ganti kepala, ganti pakaian, di meja di pabrik Roma Yunani baru sampai di Indonesia. Jadilah Advent, makanya agak aneh. Gitu, lanjut. Silakan. Nah, tadi kan dibilang Bang Juma di 1 Korintus 15 kan? Tadi dibilang ada 2 tahta, berarti ada 2 Tuhan dong kalau 2 tahta itu. Gimana tuh? Dua Tuhan. Karyana memang 2 Tuhan, makanya dia kuserang. Bahkan Yesus mengatakan di dalam kitab Wahyu ada 12 tahta, bukan cuma 2 tahta, ada 12 tahta, dan orang Israel akan duduk juga di atas 12 tahta itu. Apakah Bani Israel juga Tuhan? Tidak, Bani Israel itu setara dengan Mesias mereka yang datang kepada mereka yang mereka taati, itu maksudnya. Lanjut. Jadi gini saudara, kalau dikatakan 2 tahta, saya udah katakan, sering saya katakan Ustaz PE juga, singa beranakkan singa, kambing beranakkan kambing, Tuhan beranakkan Tuhan, mengutus, memberi kuasa, ya, 2 oknum, namun Tritunggal katakan itu satu, hakikat, tahap hakikat, ya kan? Nah, jadi saya katakan diutus, itu makanya saya tuhankan anaknya, anak Tuhan adalah Tuhan, mengutus anaknya yang tunggal. Hari anak ini kan Maria. Anak Maria adalah anak Mesias, anak Allah yang diurapi. Untuk apa bilang diurapi kalau itu dia sendiri? anak Maria adalah Tuhan. Kalau kita Maria, lihat sudah dia punya kemuliaan di surga. Itulah seluruh tadi para yang nabi baca itu tadi. sudah dimuliakan. Seluruh nabi-nabi itu sudah dimuliakan di alam ruh. Wahyu 4 nomor 4, sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ini apa ini? Jadi kalau berbicara mengenai tahta, Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan itu cuma satu, yaitu pencipta langit dan bumi. Mereka para nabi ini hanya diutus sebagai duta, sebagai rasul kepada manusia, bukan sebagai pencipta, bukan sebagai Tuhan. Nah, kalau di Kristen, maaf, saudara Kristen pingin kali mempensiunkan Tuhan, lalu melantik Kristus sebagai penggantinya. Itulah kenapa bisa demikian. Ya, karena itu tadi, masuk dulu di pabriknya Roma Yunani Vatikan, habis itu setelah keluar dipermah, habis dicat, diperbaiki, baru keluar. Setelah keluar sampai di Indonesia. Makanya rada aneh. Makanya sampai hari ini Yudaism berdiri kokoh, Kristen juga berdiri. 2 konsep yang berbeda dengan sumber yang sama katanya. Karena mereka mengambil terjemahan kitab Yahudi, lalu mereka campurkan dengan agama Roma Yunani. Makanya ada perjanjian lama dibuatnya, perjanjian baru dibuatnya, digabung menjadi satu. Untuk apa? Terjadinya sinkretisme ajaran satu Tuhan dengan 3 dewa digabung menjadi satu. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Dari mana Kristen ini berasal?
Konon ceritanya nggak mungkin mereka mengaku dari Roma Yunani kuno, nggak mungkin. Pasti nyerong dia ke kiri, yaitu ke Yahudi. Tetapi kalau kita lihat akarnya, Paulus ini mengatakan di Kisah Para Rasul 17, apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, itulah yang aku ajarkan. Siapa? Yesus. Jadi Yesus ini adalah nama yang dipakai oleh Paulus untuk menggantikan dewa-dewa orang Roma Yunani. Sehingga prosesi ibadah mereka masih tetap aja tertuju kepada dewa nenek moyang mereka dalam nama Yesus. Sehingga Yesus itu mereka lantik setinggi-tingginya untuk menyaingi Tuhannya Yahudi. Itu fakta, itu real. Itu real. Makanya orang Kristen itu diajarkan baik Advent atau apapun itu disehakikatkan antara Elohim, Hasem dengan Yesus Kristus ini. Benar nih. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia manusia. Padahal dia itu adalah Tuhannya Yahudi. Kan irasional, sudah menabrak logika sehat. Dia menghantam Tuhannya Yahudi dengan melantik dewanya orang Roma. Maka terjadilah kerancuhan beragama. Itu yang terjadi. Terjadi sinkretisme, penggabungan antara ajaran tauhid dengan ajaran Trimurti. Lahirlah Katolik, terpecah. Ada pemikir-pemikir hebat di kalangan orang-orang Kristen ini yang membaca Perjanjian Lama dan melihat ini nggak benar ini. Katolik nggak benar, Protestan nggak benar, Pantekosta nggak benar. Yang benar yang ini, Advent. Maka Advent mewarnai dirinya sewarna mirip dengan Yudaism. Meski Tuhan Yudaism mereka ganti dengan Kristus Yesus, ya sama doang. Ujung-ujungnya sama doang. Ujung-ujungnya sama aja. Iya, supaya menyamakan, diseragamkan supaya nampak bagi orang-orang di luar Kristen, oh Kristen itu ternyata Yahudi juga ya, pret. Tapi akhi, menurut Roma 11 ayat 17 mereka ini loh, tunas liar mereka. Nah, itu dia. Tunas liar. Sama Wahyu 3 nomor 9, yang bukan Bani Yakub ngaku-ngaku Bani Yakub adalah jemaat iblis. Sama. Oke Bang Juma, aku Silakan. ini ya. Aku sinkronkan yang Bang Juma pecah belah. Mengaku-ngaku dan katakan itu di sana, itu di sini. Ini aku sinkronkan keduanya. Ketika Islam mengatakan umat Kristen itu tidak dikenal oleh Tuhan Yesus, satu. Yang kedua, itu semua firman adalah ke Bani Israel. Tapi aku sinkronkan di sini keselamatan yang kita cari yaitu di Wahyu 7 ayat 4. Ini ya, di sini dalilnya. Ini baru benar, saudara, dua-duanya oke. Ayat 4, kepada Bani Israel ada keselamatan. Nih, Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan 144.000 yang telah dimeterai. Apa arti dimeterai? Tidak berdosa lagi, sempurna seperti murid-murid Yesus ketika 10 hari berdoa dan didatangi Roh Kudus. Mereka mengabar Injil ke seluruh dunia. Pada saat itu, dunia di saat itu ya, sempit masih. Nah, di situ mereka kedatangan Roh Kudus tidak melakukan dosa lagi. Ini ya, 144.000 ini untuk Bani Israel yang benar-benar Israel secara badani. Telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini udah pernah aku baca Bang Juma. Bang Juma lupa terus. Dari suku Yehuda 12.000. Mana itu kalau begitu? Sebentar. Suku Yaser, suku Simon, suku Jebulon 12.000. Jumlahnya 144.000 dari Bani Israel. Kusinkronkan ya, ini dari Israel. Nah, di luar Israel siapa? Yaitu bangsa kafir, ateis, Islam, Buddha, Advent juga yang Tritunggal termasuk ini. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Karena orang dihitung dari pengetahuan dia. Dia tidak bisa kita cap seseorang berdosa kalau dia tidak tahu itu dosa. Makan babi dia nggak tahu itu dosa, ya belum tentu dia bisa dijas. Nah, apa keselamatan untuk itu? Ada di Wahyu 7 ayat 9. Orang banyak tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa berdiri di tahta dan di hadapan anak domba. Ini Kak, dengar nih, tahta dan anak domba beda ya, dua oknum. Memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangannya mereka. Dengan suara nyaring, mereka berseru,
keselamatan. Ini yang kita cari. Keselamatan bagi Allah kami, bagi Tuhan ya. Keselamatan bagi Elohim, kami yang duduk di atas tahta, bagi anak domba. Ada Allah, ada anak domba. Kita ganti Allah itu menjadi Yahweh. Yahweh itu yaitu adalah Yahweh satu tahta, anak domba satu tahta, dua tahta. Ini yang benar saudara. Jadi kalau Bang Juma memecah belah supaya hancur Kristen, silakan. Namun aku mensinkronkan, mengukur dari kebenaran Kitabnya segala Bang Billy ini ubah-ubah ini. Kurang Boleh aja. saya Oke, thank you. Giliran udah Silakan. kata Allah nggak dipakai, sekarang pakai Elohim. Bang Juma, Hati-hati. Bang Juma 1 menit. Bang Juma Boleh, silakan. menambahi Karyana. Tadi kan ada 144. Aku bagian ini aku setuju sama Karyana. 144.000. Lalu ada orang banyak. Jadi inilah orang banyak yang dijala, yang dikatakan Yesus, Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari Ya, dan dia- ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itulah yang banyak-banyak itu, ya, di luar dari 144.000 yang Itu sudah jumlahnya, dijala Kak. para Terhitung murid-muridnya. jumlahnya. Terhitung nggak Ya, juga yang masih. tidak terhitung jumlahnya, ya. Iya, itu dia Bang Juma, silakan. Oke, baik. Aki sebentar. Silakan Nahi, ada yang mau disampaikan Nahi. Lanjut. Aku bingung, 144.000 itu kan orang Israel, orang Yahudi. Mereka pasti nggak terima Yesus. Terus bagaimana? Bagaimana itu? Yesus, Bang Yesus. Ini Ada yang menerima Nggak mungkin Yesus, Musa, ada yang nggak tidak. mungkin Ada Musa yang menerima Yesus, menolak, ada nggak yang mungkin tidak. Abraham menerima Yesus. Tunggu dulu, Bang- Bang Yosef, Bang Billy, Karyana, tunggu, aku nambahi kau, menguatkan kau aku dek. Nah, kan sudah dibilang Yesus kepada murid-muridnya, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Mana ada dibilang, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala Bani Israel. Enggak. Jadi sekarang Bang Juma mau kujala ini. Bang Goto, Bang dan yang lain-lain. akan Gini. kujala. Supaya Gini. mengikut Yesus. Jadi gini. Coba dibaca lagi Matius 19. Syarat mendapat hidup kekal menurut Yesus. Pertama, harus mentaati seluruh perintah Elohim. Yang kedua, menjual harta, bersedekah, berimpak, zakat, dan seterusnya. Baru bisa menjadi pengikut. Jadi syarat menjadi pengikut Yesus itu harus menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Itu data dari Matius 19, nomor 16, dan seterusnya. Kristen di situ nggak bisa masuk. Kemudian data 28-nya coba lihat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku. Jadi orang-orang Yahudi, Yudaism yang mentaati hukum Tanak akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi Kristen ini enggak dihakimi, langsung diusir. Aku tidak mengenal kalian, sabar. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu bagaimana dengan orang banyak tersebut? Saya kasih dalil. Al-Quran mengatakan, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. Apa yang dikatakan oleh Quran? Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Dan Allah telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka Bani Israel. Lalu Allah pencipta langit dan bumi berfirman kepada mereka, aku bersamamu wahai ma'akum. Sungguh jika kalian mendirikan sholat ibadah, menunaikan zakat perpuluhan, beriman kepada rasul-rasulku, percaya kepada mereka, dan membantu mereka, serta meminjamkan kepada Tuhan pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu, dan akan aku masukkan kamu ke dalam surga, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka siapa yang kufur di antaramu setelah itu, sungguh dia telah tersesat di jalan yang lurus. Lalu bagaimana dengan orang yang baik? Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW diutus kemudian setelah finali ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yanfuna an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan. Dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal pula.
Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab suci itu Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridanya kepada jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada satu jalan yang lurus. Jadi orang banyak ini yang dimaksud di situ adalah orang yang mengikuti para nabi, bukan yang membengkokkan ajaran nabi. Yang tadinya satu Tuhan menjadi tiga Tuhan, yang tadinya Sabat menjadi Minggu, yang tadinya dia kemudian diutus sebagai Rasul menjadi Tuhan, dan seterusnya. Bukan itu. Justru yang membengkokkan itulah yang diusir ke dalam api neraka jahanam. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Ya ke neraka. Kemana lagi? Ayo. Jadi jelas di sini, tidak bisa ada Kristen yang bisa mengklaim bahwa orang banyak yang dimaksud di depan takhta itu adalah Kristen yang diselamatkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Contoh, di dalam kitab Yesaya, itu tidak boleh kemudian orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi, masuk ke dalam kota Bait Suci, ke dalam kota Yerusalem. Tidak boleh. Masuk ke sinagoge tidak boleh. Jadi bagaimana mungkin pemakan babi orang yang tidak bersunat bisa satu kawanan dengan domba Bani Israel? Nggak mungkin. Tidak bisa satu gembala mereka, karena mereka beda bulu, beda kulit, beda tanduk, beda muka, beda kepala. Beda Tuhan juga. Sekian. Silakan. Oke, ini dikatakan Bang Juma benar. Tidak bisa, memang harus diinjili dulu, harus dibersihkan dulu, diputihkan dulu. Baru dia dipisahkan menjadi domba. Beda dengan kambing. Gitu. Domba yang diselamatkan, kambing yang kena rokok. Udah benar. Tapi jangan selalu mendominasi kepada nabi-nabi. Apa bedanya nabi-nabi yang lain? Sama. Jadi Darmi ini kambing apa Nabi-nabi domba? Darmi kambing apa domba? Pengikut Yesus. Aku domba dong. Pengikut Yesus kan? Yesus Menuruti juga kadang hukum-hukumnya. disebut anak domba. Yang disebut domba itu cuman Bani Yakub, Yeremia 50:17. Pengikut Itu Yesus tergantung juga konteksnya, kambing. Bang Juma. Domba. Tergantung konteks. Oh, nggak bisa. Nggak bisa tergantung konteks. Nggak boleh. Yang mendapatkan Ketika gelar dia katakan anak domba itu, berbanding dengan bapak, ya nggak bisa. ya. Dua Ketika agama di dikatakan atas Tuhan sabar. berbanding dengan manusia. Jadi begini. Dua Bang Juma. agama di atas muka bumi ini, dua kepercayaan di atas muka bumi ini yang memanggil Tuhannya dengan sembahannya dengan panggilan Bapa. Yudaism dan Aku juga baru ngomong, Bang Juma. dan juga siapa? Roma Yunani. Mereka memanggil dewa mereka juga dengan panggilan Father. Itu jelas itu. Nah, orang Yahudi memanggil Bapa itu karena kedekatan, bukan karena mereka anak Tuhan, karena kedekatan saja. Amsal 3:11-12. Sedangkan kalau di Roma Yunani, mereka memanggil dewa mereka dengan panggilan Bapa karena memang dewa-dewa mereka kadang turun ke bumi menghamili makhluknya sehingga lahir anak separuh dewa, separuh manusia. Itu konsep. Tetapi berbeda definisi. Begitu, Iya. Ibu. Jadi Iya, orang jadi Yahudi gini. yang disebut domba, di luar Oke, Yahudi gini. bukan domba, itu fakta. Itu istilah Silakan. istilah domba di zaman dahulu karena di Israel itu banyak domba, dan ketika Isa digantikan menjadi domba, ya itu sehingga itu menjadi istilah di dalam Alkitab. Nah, ketika dikatakan Yesus anak domba, itu berbanding dengan Bapa di sorga. Anak Bapa, anak domba, ya kan? Ketika dia dikatakan Yesus Tuhan berbanding dengan manusia, ya Tuhannya manusia. Di situ sebenarnya. Jadi sinkron kan? Yeremia 50:17 yang mendapat gelar domba itu Bani Yakub. Udah titik, jangan ditambah-tambahin. Ngapain Yesus menyuruh agar menjala manusia, Bang Juma? Sama muridnya? Manusia yang dimaksud ini Bani Israel. Hanya Ya manusia rupanya Bani Israel. Lah, Bani Israel yang dimaksud. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, titik.
tetapi pergilah, pergilah, pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari Bani Israel. Kalau Bani Israelnya ada di Papua, ya pergi ke Papua. Tapi hanya untuk Bani Israel. Itu pengakuan Yesus. Alamak. Kenapa dipaksa sesuatu yang Seluruh keluar? manusia yang ada di muka bumi ini bagaimana? Selamat, gitu. Kan sudah dikatakan tadi. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, kenapa kalau tidak pergi? Ya baca kemudian di dalam Yohanes 16 nomor 13. Yang datang itu siapa? Ahmed. Baca dalam bahasa Ibrani, coba itu. Yohanes 16 nomor 13. Roh kebenaran itu bernama apa? Bergelar apa? Ahmed. Berdasarkan Al-Quranul Karim di dalam surah As-Saff ayat 6. Apa yang dikatakan? Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Yohanes 16 nomor 13 Ahmad. Adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran itu tidak akan datang, dan kalau ia datang dia akan memuliakan aku. Dia tidak berkata-kata dari mulutnya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan, itulah yang disampaikan. Siapa dia? Ahmed. Terjemahkan Yohanes 16 ke dalam bahasa Ibrani, karena Yesus menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aram, maka tertulis roh kebenaran di situ adalah Ahmed. Oke lah. Ahibili kebenaran bahasa Ibraninya apa, akhi? Emet. Subhanallah. Roh kebenaran akan datang mengajarkan segala sesuatunya, hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dia datang menginsapkan dunia? Karena dunia sudah dicemarkan oleh iblis dengan melanti Tuhannya Yahudi menjadi manusia terkutuk di atas tiang salib. Dan itu diajarkan oleh kerajaan Romawi ke seluruh bangsa-bangsa. Maka perlu datang roh kebenaran, mengembalikan kemuliaan pencipta langit dan bumi dengan mengusir penyembah-penyembah berhala dari Roma Yunani itu, dengan mengatakan bahwa roh kebenaran itu datang untuk menginsapkan seluruh dunia, karena dunia sudah tercemar. Makanya Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 12? Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Dari dialah setelah keluar dari kubur ini, mulailah manusia mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia dan mati, dibunuh, bangkit pada hari ketiga. Maka itu yang Ahmed datang untuk hancur leburkan, supaya orang kembali kepada ajaran Torah, kembali kepada ajaran Injil yang benar, kembali kepada ajaran para nabi, kembali kepada Al-Quranul Karim. Bang Itu Jumang. fakta. Bang Jumang. Itu Aku mau real. tanya Bang Yosef. Ahmed bahasa Ibraninya apa tadi? Kebenaran. Kan bukan Muhammad kan? Bukan Muhammad kan? Al-Quran. Berbohong Bang Jumang. Al-Quran menjelaskan dalam surah As-Saff. Iya, tapi ini Subhanallah. kan bukan merujuk. Sampai dulu. Saya bacakan nih, saya bacakan. Nabi Muhammad datang, diberitakan tentang informasi gaib tentang peristiwa-peristiwa masa lampau. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Wahai Nabiku Muhammad, dulu aku pernah berkata kepada Nabiku Musa, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zagu azagallah qulubahum wallahu la yahdil qaumaz fasiqin. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa aku adalah utusan Tuhanmu kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari perintah Tuhan, Tuhan memalingkan hati mereka dari kebenaran. Tuhan tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Lalu kemudian Allah bercerita lagi, setelah itu wahai Nabiku, aku datangkan kemudian kepada mereka Nabi Isa. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam berkata,
Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu kepadamu untuk membenarkan kitab Taurat, yaitu kitab yang turun sebelumku, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Tuhan yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad, roh kebenaran. Dan akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti kebenaran yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir. Ini pasti dia menjiplak ajaran kita. Ini pasti niru-niru. Ini pasti fotokopi dari ajaran kita. Karena ada kesamaan. Padahal sungguh Nabi Muhammad tidak pernah belajar kitab-kitab sebelumnya. Tapi beliau diajarkan oleh roh kebenaran, oleh roh kudus untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Itu fakta. Bang Juma, Roh kebenaran yang datang. roh atau apa-apa? Roh atau manusia? Saudariku, Ini kan nabi-nabi itu disebut makhluk roh. Udah mulai Itu ada Roh fakta. Kudus sama Bang Juma. Udah mulai ada Roh Kudus. Yohanes 3, dengar. Yohanes 3 nomor 34. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Adakah penyampai firman disebut roh? Ada. Siapa mereka ini? Sebab siapapun yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim, karena Elohim mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nabi Musa diberi roh Elohim untuk menyampaikan kebenaran, maka Musa disebut roh kebenaran. Daud diberi roh kebenaran, nabi-nabi diberi kebenaran, maka mereka disebut makhluk roh yang membawa kebenaran kepada manusia. Kenapa bisa demikian? Karena roh mereka bukan roh setan. Roh mereka adalah roh dari Tuhan. Nabi-nabi ini diberi kebenaran untuk apa? Apa tujuannya? Untuk membimbing manusia, karena manusia itu sudah ditakdirkan memiliki musuh besar namanya iblis. Supaya manusia itu tidak jatuh ke dalam iblis, sebagaimana Adam alaihissalam diperdaya oleh iblis, maka Tuhan kita mengutus nabi-nabi untuk menjaga kita dari jalan iblis. Itulah tujuannya. Makanya ikuti ajaran para nabi. Bagaimana teknisnya Tuhan ke Nabi? Coba jelaskan Bang Juma. Tuhan, kalau Anda melihat di dalam kitab Bilangan 12, Tuhan yang mana? Apakah Elohim? Apakah Allah itu yang turun langsung ke Nabi? Bagaimana Anda teknisnya? salah. Anda jelaskan. salah. Sudah tidak lagi zaman bertanya seperti itu. Kalian sudah sering mendengarkan qulu amanna billah wa ma unsila ilaina Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Sudah enggak zaman lagi. Kejadian 17. Aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhan anak-anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Inilah perjanjian kekalku. Jadi enggak boleh lagi bertanya Tuhan yang mana, karena keturunan Ismail dan keturunan Isa itu menyembah kepada hakikat yang sama. Jadi kenapa di setiap room selalu bertanya? Karena mereka Kenapa kalian cemburu di kalau setiap umat bulan Islam itu bertanya? ternyata menyembah kepada Tuhannya para nabi. Tidak, dan menemukan diri mereka menyembah kepada makhluk roh bertanduk 7 bermata 7 yang tidak diajarkan oleh para nabi. Iri, cemburu, sehingga mereka ingin mengatakan Tuhannya umat Islam dan Tuhannya para nabi Bani Israel itu beda. Padahal pada faktanya Kejadian 17 nomor 6 nomor 7 Tuhan sendiri mengangkat sumpah. Inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan menjadi Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Nabi Ismail punya anak Nebayot, Kedar terus ke bawah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sembahan-sembahan Bani Quraisy dihentikan, dihancurkan oleh Nabi Muhammad, disuruh menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh para nabi Bani Israel. Sembahlah Tuhannya negeri ini, yaitu pencipta langit dan bumi, yang menciptakan negeri ini, yang menciptakan alam semesta. Rabbus samawati wal ar. Jangan menyembah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung kalian, jangan. Tapi sembahlah kepada Tuhan negeri ini, yaitu Rabbus samawati, yang menciptakan Mekah, yang menciptakan Palestina, yang menciptakan Indonesia, menciptakan bumi, menciptakan semua alam. Jangan menyembah yang lain. Jangan menyembah kepada reinkarnasi dewa dan seterusnya. Oke. Jadi teknisnya tidak boleh ditanya tadi. Nah, teknisnya bagaimana Allah itu kepada nabi-nabi, saya tidak mengerti. Karena kami ada mengerti yang diutus dari
Bapa itu sendiri asalnya dari sorga. Nah, ketika kalian hina-hina, selangkangan segala macam, itu hak kalian. Tapi yang pasti dan jelas, yang diutus harus dari negeri di atas. Bukan diutus dari bawah, orang-orang berdosa. Tunjukkan di mana manusia. Kecuali Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. manusia, nabi-nabi dimuliakan, itu namanya dimuliakan. Nabi Ya, Musa, dimuliakan. apakah itu bisa diartikan dari Nabi Musa atas? itu nabinya orang Israel, jangan pernah berbicara dengan Israel, karena itu nabi kami. Mama tadi jangan saya sudah membahas Nabi bacakan Musa. dalilnya. Ya urutkan dong dari Itu Abraham kemana. Nabi Musa itu nabi untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk kaum di luar Israel. Iya, bukan Islam, bukan Lah, Nabi Musa. memang itu bukan Islam. Nabi Musa itu nabi yang diutus kepada kaumnya Bani Israel. Al-Quran surah Ya, Al-Araf gak ada ayat kaitannya dengan 144 Islam. 145. Karena itu adalah Nah, itu karena turunan ini dari itulah yang Hagar. disebut kecemburuan akidah. Anda cemburu Turunan dengan Sarah. akidah umat Islam. Keturunan dari Al-Quran Sarah mengatakan adalah Musa. Qulu Musa amanna keturunan dari billah Sarah. wa ma unzila Oh, ilaina wa ma Muhammad unzila pernah ila bilang Nabi Ibrahim Musa. wa Benar Ismail nggak, wa Kak Dani? Ishaq wa Yaqub. Daud bukan nabi orang Kristen. Daud Para nabi bukan orang Israel Kristen bukan punya orang nabi. Kristen. Musa bukan Kristen punya nabi. Itu nabinya Bani Israel. Itu nabi Bani Israel. Anda baca Yesaya, Ya kan, Anda kami baca mengaku ulangan. mengikuti. Ulangan Mengikuti. 33. Bukunya pun ada. Bukunya pun Ulangan ada di 33 Alkitab nomor ini. 1, nomor 2, nomor 3. Kami yang Orang itu mengikuti adalah nabi-nabi. hukum yang memiliki hak untuk memegangnya adalah Bani Israel. Bang Juma orang Makassar, bukan? Bang Juma juga orang Makassar. Tidak dikenal Nabi Muhammad. Sama. Nabi Muhammad Bang Juma itu mengikuti diutus dia. untuk seluruh alam semesta. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a, Ya, ada wahai Nabi seluruh diutus ke manusia. seluruh dunia. Aku Yang ini diutus hanya adalah Tuhan. utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Kenapa? Karena Tidak Roh Kudus pernah itu, Nabi diutus ke seluruh karena dunia, saudara. Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu datang untuk menginsapkan seluruh dunia, maka dia diutus untuk seluruh dunia. Yesus tak ada dalilnya untuk seluruh dunia, nggak ada. Darmi, Lukas akal 1 nggak seorang manusia nomor nabi 33, yang dari- Yesus untuk dari Bani manusia Yakub. dosa, diutus ke seluruh dunia, tidak ada. Enggak, hanya Tuhan yang diutus ke seluruh dunia. Ya Alhamdulillah, Tuhan tidak pernah diutus. Yang diutus itu Sumbernya rasul harus utusan dari Tuhan. sorga. Yesus Kalau sumbernya dari bumi diutus. tidak ada. Inilah Yesus anak domba diutus. Allah yang menghapus dosa dunia. Sekarang saya tanya, kalau dikatakan domba menghapus dosa dunia, berarti dia mengajarkan dunia untuk menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Jujur. Ya memang harus kan Bapak sendiri mengatakan ikutilah dia. Inilah anak Ya, diikuti ketika dia Dengarkanlah mengatakan dia. aku diutus Tuhankanlah dia. hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, ikuti dia. Ayo. Ya, Anda Bani apa? kami mengikuti Kristus. Lah Makanya Kristus lain lagi. Kalau Kristus beda lagi. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu, beda lagi. Memang indikasi kuatnya kalian itu pengikut Kristus palsu memang. Itu Betul. kaki dombanya itu betina atau jantan? Karena emang berdosa itu harus betina. Betina. Ya, ayolah saudara-saudaraku. Jangan kita ini nih, saya kasih dalil ya supaya jangan saudara-saudara selalu merasa benar Bang Juma. Tidak saya ada nggak yang berasa benar. Kita berbicara Yang benar dalil. hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang benar, saudara-saudara, jangan kami Nehemia semua. 10, Nehemia 9 nomor 30. Saudaraku ini 3 orang perempuan yang baik. Dengarkan dalil ini. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Yakni dengan perantaraan para nabimu. Roh Tuhan di situ siapa? Roh kebenaran di situ siapa? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Hah? Roh Tuhan itu ya Elohim. Nabi, inilah kesalahan kalian. Karena kalian menganggap Tuhan itu roh. Namun bertahun-tahun, dengar. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu
engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu, dengan rohmu, yaitu nabimu. Berarti roh kebenaran adalah seorang nabi yang membawa kebenaran, bukan Kasper. Akulah Tuhan yang kau lihat. Bukan. Seorang nabi yang akan datang setelah Yesus, dialah yang mengajarkan kebenaran. Nabi ini memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Nabi orang berdosa, nabi dari dunia. Yang kupercaya harus yang dari sorga sumbernya, baru kupercaya saudara-saudara. Roh Tuhan itu dari mana rupanya? Roh Tuhan Nabi itu dari semua mana? dimuliakan katanya, itu disempurnakan. Roh Tuhan itu dari nabi-nabi. mana? Nih, kubaca lagi nih. Semua Kubaca dari lagi. tangan. Ku kasih lagi data Tapi kalau samamu. sumbernya dari sorga, baru aku percaya. Oke, thank you. Bilangan 12 nomor 6. Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Anda percaya dalil ini? Anda percaya? Nabi kemana, merujuk kemana Bang Juma? Bang Juma, Ini Nabi Anda, Muhammad tunggu dulu, pernah tunggu dulu. Anda didatangi percaya? Allah. Anda percaya nggak dalil ini? Juma. Anda percaya Bang nggak? Juma, dengan dalil ini kapan Nabi Muhammad didatangi Allah? Nabi Tadi nggak boleh Muhammad tanya, sallallahu Nggak alaihi boleh wasallam tanya. sama keadaannya seperti Nabi Musa. Rahasia. Pencipta langit dan bumi tidak pernah nuzul kepada Nabi Musa, tetapi Tuhan menyatakan dirinya melalui suara. Nabi Muhammad menerima hal yang sama. Roh kebenaran datang kepadanya. Qul nazzalahu ruhul qudusu min rabbika bil haqq. Katakanlah kepada manusia bahwa Roh Kudus yang telah mengajarkan firman Tuhan dari Tuhanmu dengan kebenaran. Kok ada Yesus, Roh Kudus sama kalian? Roh Kudus itu kalian dapat dari Quran, tidak ada dari bahasa Yunani. Sejak kapan? Coba Ibu Karyana, orang Kristen di luar Indonesia tidak mengenal Roh Kudus. Sejak kapan Roh Kudus ada Orang sama Kristen kalian? di luar Indonesia yang dia kenal itu adalah Holy Ghost. Bang Pneuma Juma, Hotheos. Meja. berarti Tritunggal. Di Indonesia Ada baru ayam. orang Kristen kenal kata Roh Kudus karena ngambil dari Al-Quran. Udahlah, nanti aku bilang sama si Edis sudah ada Roh Kudus Berarti sekarang sama Islam. saudari saya Edis, ini ilmunya masih sekarang Roh minim Kudus sekali sudah ada sama rupanya. Islam. Sudah benar mereka, aku bilang aja gitu. Jangan Rupanya lagi Edis kamu Ibu bilang-bilang Karyana gitu. ini minim ilmu. Roh Kudus itu bahasa yang muncul dari Quran, tidak ada dalam bahasa Yunani. Kitabmu bahasa Yunani, dari mana Roh Kudus ini kalian ambil? Kecuali cocokologi oke. Oh, cocokologi. Ada dua nih. Holy Ghost, Pneuma Hotheos. Mana Roh Kudus dalam bahasa Yunani? Tunjukkan ke saya. Ketawa, menertawakan diri Ayo sendiri. jawab dulu Billy. Jadi Jawab dulu, mana Roh Kudus? Jadi bersyukurlah Ibu Karyana udah tahu ternyata Lembaga Bible Indonesia melakukan sekarang kemudian Islam sudah duplikat bertobat, Kak. kata Sudah Roh ada Roh Kudus Kudus. dari bayi Alhamdulillah. Al-Quran. Puji Tuhan. Ruach HaKodes dalam bahasa Ibrani, roh yang suci. Amin. Dan roh Amin. suci itu di dalam Kristen, di dalam Yahudi bukan Tuhan, karena roh Bang bagi Juma, Yahudi, Karyana. Itu makanya ada roh Trinitas. bagi Yahudi ada Roh adalah Kudus, ciptaan. ada Bapa, ada Yesus. Nah itu ajaran Roma Itulah itu. dirinya Bapa itu, dirinya Elohim itu. Hercules dan Zeus. Roh Tuhan ada pada Yusuf, Roh Tuhan ada pada Bezalel, tapi mereka jadi Tuhan. Jadi Tuhan semua dia. Enggak, Nih, beda. saya baca dalil beda dengan dulu. Yesus. Izin. Ibu, dengarkan. Saya baca dalil di dalam Tapi kitabnya diurapi. saudara kita Yahudi. Yusuf nggak diurapi Tuhan Lembutkan langsung, hati, nggak lembutkan hati. Dengar, saya baca dalil. Bilangan Kapan 11:25. lembu hatinya? Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian roh yang hinggap pada Musa. Jadi roh yang ada pada Musa diambil oleh Tuhan. Lalu Tuhan menaruh roh yang diambil dari Musa ini, ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua. Ketika roh yang dari Musa ini hinggap pada ke-70 tua-tua, maka penuhlah mereka ke-70 ini seperti nabi. Jadi roh yang ada pada Musa membuat dia nabi. Roh yang membuatnya nabi ini diambil
oleh malaikat, lalu diserahkan di atas ke 70 tua-tua. Setelah roh itu ada sampai kepada 70 tua-tua ini, maka 70 orang ini menjadi seperti nabi. Jadi roh kebenaran yang dimaksud ketika dia datang kepada manusia yang diutus setelah Yesus berdasarkan Yohanes 16 itu, yang dimaksud roh kebenaran itu nabi, bukan Tuhan. Maka yang datang setelah Yesus itu nabi. Sekarang yang datang setelah Yesus kepada Paulus siapa? Bang Juma, lunakkan hatimu Bang Juma. Samanya kita. Iya, iya. Bisa dibacain Karyana bukan Tidak, Bang sama-sama. Juma. 41 Aki Juma. Penghibur itu Gimana, Bang Juma. gimana, Hi? Dia akan menyertai 41, engkau 38. sampai Gimana, sorry, sampai akhir ribut. zaman. Tolong dibacakan Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 38. 38. Kejadian 31 Bang Juma 38. standar ganda. Bang Juma standar ganda. Lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Elohim. Amin. Amin. Tapi bukan Yang Tuhan, dimaksud di sini jadi Musa. Tuhan. Itu Iya. Musa Yang itu mengatakan siapa? itu siapa? Itulah Roh Kudus. Itu Yusuf, Itulah Roh itu Kudus Yusuf. datang kepada Musa. Yusuf. Iya. Yusuf, Makanya Yusuf ada ternyata Trinitas. bukan Nabi Musa doang, tapi Yusuf juga penuh dengan roh Elohim. Berarti Yusuf juga Tuhan bagi Kristen. Salah. Loh, makanya kalian standar ganda. Roh Kudus mengutus kepada Muhammad, berarti Muhammad juga Tuhan. Anda salah artikan itu. Mati meja. Anda salah artikan Roh Kudus itu bukan Tuhan. Billy, lo konsekuen lo Billy. Jangan cuma bilang gitu. Sekarang saya coba kita tanya saudara kita. Akhi, apakah Roh Kudus itu Ruach HaKodes dalam Yahudi itu Tuhan? bukan. Sekarang aku tanya apakah roh Kudus yang ada pada Musa sama dengan nabi-nabi yang lain? Sama gak? Iya sama. Sama. Sama ya? Oke, aku katakan kepadamu, apakah Musa diurutkan dari Abraham, Sarah memperanakan Ishak, Ishak ke Yakub, Yakub ke Musa. Yakub memperanakan 12 dan itu lahir Musa. Musa adalah keturunan dari Sarah Israel. Apa kaitannya dengan kalian membahas-bahas? Karena nabi-nabi yang diikuti dengan Musa dan sampai ke seterusnya adalah Roh Kudus yang sama, saudara. Nah, Roh Kudus yang sama yang Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus, Ibu. Dari Allahu mana? Akbar. Di Kristen Kalau nggak ada kalian Roh Kudus. katakan Roh Kudus yang pada Nabi Muhammad dari mana? Aku Tidak ingin ada tahu. Roh Kudus di Kristen. Oh Nggak ada. Tuhan, mati kita. Tadi bilang iya, sama. Tidak Roh ada Kudusnya. Roh Kudus di Kristen, nggak ada. Lah, biar kurutkan dulu Bang Juma. Aku mau urutkan. Ketika Yesus bangkit dan dia melalui suara, Itu bukan Yesus, melantik anak Maria yang Paulus. bangkit. Yesus bangkit dan dia bertemu dengan Paulus secara cahaya sehingga Paulus buta. Paulus membuat kekristenan. Apakah itu kami mengikuti yang dikatakan Paulus? Apakah itu tidak Roh Kudus yang sama? Bukan. Saya jelaskan boleh? Boleh saya Silakan. jelaskan? Silakan. Yesus di Bukit Zaitun berkumpul dengan 11 muridnya. 11 murid Yesus berkumpul dengan Yesus di Bukit Zaitun. Kalau kita melihat murid-murid Yesus, jelas sekali ke 11 muridnya itu ada kemudian disebutkan murid-murid tidak termasuk Paulus di sana. Itu pasti tuh. Jadi murid-murid Yesus ini 11 nama itu bukan Yudas. Di Bukit Zaitun Yesus berpesan kepada ke-11 muridnya. Apa katanya? Waspadalah. Ada Matias, 12 Bang Juma, ada Matias yang dipilih oleh murid-murid, bukan dipilih Yesus. Itulah Bang Juma nggak tahu Alkitab. Nama-nama murid Yesus di situ tidak ada setelah Paulus. naik ke surga. Tidak ada Paulus. Yang dipilih Sabar Yesus dulu, yang benar, sabar dulu. bukan Matias. Saya kan ingin membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kan gitu. Yesus Silakan. berkata kepada ke-12 muridnya, ke-11 muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku.
dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Merujuk ke Paulus. Dari Tunggu mana dulu, dia? sabar Aneh. dulu. Sabar Aneh. dulu, sabar dulu. Kita buktikan Bu Karyana. Kita buktikan pelan-pelan. Ke-11 murid ini mendengarkan nasihat dari Yesus. Kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, nasihat Yesusnya jangan percaya. Besoknya, 2 hari setelahnya, seminggu, sebulan, setahun, bertemulah mereka murid ini dengan Paulus. Kata Paulus kepada ke-11 murid, "Hei, aku bertemu Mesias ketika aku ke Damsyik." Mereka ke-11 murid mengingat pesan Yesus ketika di Bukit Zaitun. Apa nasihat Yesus kepada ke-11 murid? Jika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Maka 11 murid ini setelah mendengarkan Paulus berkata bertemu dengan Mesias ketika ke Damsyik, apa yang murid lakukan? Percaya atau jangan percaya? Lagian beda-beda itu. Karyana. Percaya, karena mereka Belum janjian akhir dengan zaman. Berarti 11 murid sudah disesatkan kalau percaya karena nasihat Yesusnya. Jangan percaya kalau ada orang berkata ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, jangan Bang kau Juma. percaya. Jangan kata Yesus. Bertanggungjawablah dengan Ke-11 kesesatan murid, umatmu. ke-11 Bang murid Juma. ini turun dari Bukit Zaitun, berjalan mereka ketemu Paulus. Paulus mengatakan, "Hei, aku bertemu dengan gurumu ketika aku menuju ke Damsyik. Ketika aku di dalam bilik, aku bertemu dengan gurumu." Murid-murid ini nasihat gurunya apa? Percaya atau jangan percaya? Itu kedatangan nanti akhir zaman. Bang Juma, beda-beda. Murid-murid Ini berdusta, Bang Juma, ini berdusta. Murid-murid diminta jangan percaya ketika ada Iya, orang nanti. berkata. Bang Juma, Gitu Bu Darni. Bang Juma pikir gelar gurunda itu harus Bang Juma pertanggungjawabkan kepada orang Jawab yang tidak aja, nggak usah berpihak nyerang menonton. pribadinya. Pertanggungjawabkanlah Jawab itu aja dengan nya. kesesatan yang Anda Jawab. ajarkan. Ibu, jangan nyerang Kalau benar pribadi. Anda, diberkatilah Anda. Kalau Anda salah, Ibu, Anda bertanggungjawabkan nanti di neraka. ketika Yesus Terima kasih. duduk di Bukit Zaitun bersama 11 murid, mereka mendapatkan nasihat. Apabila kamu bertemu orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Ya, Itu nanti nasihat. kedatangannya di akhir zaman itu, Bang Juma. Bukan di akhir zaman, apabila Iya, ada itu kan orang. tentang kedatangannya. Astagfirullahaladzim. Oke, Gini, saya balik. buktikan dulu. Oke, Buktikan oke, dulu, saya Bang Juma. balik. Saya Baca balik, dulu, Ibu. baca ayatnya, baca. Saya balik lagi. Murid bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman?" Oke? Apa tandanya kedatangan Yesus? Kedatangan Yesus tandanya apa? Bulan bumi berguncang. Itu. Itu sudah terjadi. Ya belum. Jadi yang datang kepada Paulus siapa? Itu yang datang ilahinya Yesus, dia memilih Paulus. Kan buta mata Paulus. Gak bisa melihat dia 3 hari, Bang Juma. Ilahinya yang datang itu ilahi sama seperti Musa. Makanya Yesus melihat berkata, Elohim. kalau aku yang datang pertanda kiamat. Kalau ada yang Iya. berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di Iya. sana, dan tidak ada Iya. tanda itu, jangan kamu Inilah percaya. tandanya Bang Juma Cahayu. tidak Kristen. Kedatangan Loh, nasihat Yesusnya kok dibantah? Kak Darni, gini aja Kak Darni. Biar berdata aja kita berdata ya. Kisah Silakan. para rasul, berdata aja. Kisah para rasul, waktu mengundi, ketika Judas sudah bunuh diri, diundilah siapa? Ini nubuatan loh, nubuatan yang berjalan. Artinya 12 murid Yesus, Judas sudah gagal. Lalu Ya, tinggal Kisah para 11. Rasul ayat 12, ya, ini menandakan bahwa 12 murid Yesus tinggal 11, satu lagi dipilih oleh melalui manusia. Nih 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan kena undi adalah Matias. Dipilih oleh bukan dipilih Yesus. Ya, genap 12. Matias. Oke, ada nggak Paulus di situ? Membuktikan Paulus dipilih Yesus ada. Di mana? Ya kan? Hey!
Masolang generasi. Aku berdasarkan dalil. Di mana Paulus dipilih? Di mana? Judas gagal. Lalu Bu, murid-murid mengundi Ibu, Matias. Setelah Ibu. Yesus bangkit. Ibu itu telat, Ibu. Tenang. Inilah. Ibu, Paulus berkata di dalam suratnya Aku malas aku Galatia, di mute aku lagi ngomong. aku Nih. dipilih dari sejak Pokoknya dalam Bang rahim Juma udah ibuku. Bang Juma keok. Ya. Bu, Dah. Bu, Artinya Paulus adalah murid yang Yesus kepada ke-12. Ibu. Paulus belum Intinya akhir zaman. Paulus Jadi murid yang tetap ke-12 dipercaya. yang dipilih Tuhan Paulus langsung. murid ke-12. Bohong Bang Juma ini, kena Ini dia. bohong ya Kami bohong. tembak kau Bang Juma. Pembohong besar. Salah Bang Boleh. Juma ini. Sekali ini. Silakan. Dia keok dia. Keok. Bang Silakan. Juma. Bahwa Sekarang tangannya belum akhir zaman itu. memilih Paulus. sekarang saya ingin berkata kepada saudara-saudara saya sekalian. Aku pun turunlah, kalian turunkan Bang si Karyana, temanku seiman juga itu, walaupun dia tidak Tritunggal. Jadi ketika kemudian Ibu Karyana mengatakan bahwa Paulus dipilih pada saat itu, Anda salah, Anda keliru, Anda mencoba untuk menipu. Paulus berkata dia dipilih bukan saat itu. Paulus dipilih sejak dalam rahim ibu. Sejak dalam rahim ibu, Paulus itu sudah dipilih. Tapi dipilih menjadi A atau B kita tidak tahu. Kenapa? Karena di dalam kitab Mazmur diterangkan bahwasanya orang-orang jahat, pendusta-pendusta, orang-orang fasik itu sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Mazmur 58 jelas dikatakan sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan ibunya pendusta-pendusta itu sudah sesat dari dalam rahim nih. Paulus mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim. Jadi jangan cocokologi, nggak bagus. Paulus sendiri mengatakan waktu dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Jadi Paulus itu sudah dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Sebagai apa? Ia sebagai orang fasik. Kok naik turun aku dibuat ini. Makanya di dalam Mazmur 58 itu Tidak jelas. Gini saudara, Bang Juma, tidak pernah dikatakan di Alkitab dipilih yang negatif untuk orang fasik. Dipilih menjadi hamba Tuhan. Ibu, tidak pernah dituliskan di Alkitab yang buruk-buruk seperti nah inilah itu. kalau susah kalau bantah dalil. Mazmur 58 nomor 3. Nanti aku diturunkan. Sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Dari dalam kandungan aja sudah pendusta. Paulus mengaku di dalam Galatia 1:15. Tetapi waktu ia siapa? Enggak tahu. Yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Dipilih sebagai apa ente? Kalau ente Apa dipilih. ditulis dipilih? Untuk apa ditulis dipilih? Artinya positif, bukan negatif. Hei, Bang Juma bohong. Kalau Paulus Bohong. itu dipilih menjadi orang benar dari sejak dalam Jangan kandungan. mute aku, host. Kalau dia dipilih sejak dalam kandungan sebagai orang baik, maka Paulus tidak akan mungkin menjadi musuh Yesus. Tidak akan mungkin dia menganiaya murid Yesus sebab dia telah dipilih menjadi orang benar dari sejak dalam rahim ibunya. Tapi kalau dia dipilih sebagai penyesat, maka betullah Bang itu. Juma salah. Bang Juma salah. Dia, ingat, mau gimana pun takdirnya, takdir Paulus mau membunuh apapun, kalau dia bertobat, tetap jadi pilihan. Terkait Itu makanya dengan dituliskan di bertobatnya Alkitab, Paulus. Dari kandungan aku sudah dipilih. Terkait dengan Kadang bertobatnya dipaham nggak? Paulus. Kadang dipaham ya? Matius, kita Ya, baca Kalau dari Matius kandungan 12. sudah dipilih, Kalau Kristen mau udah paham. sejak apapun Gantian, dia, gantian, berarti gantian. sudah Jangan ngomong dipilih. semua, gantian. Terkait Gantian, dengan gantian. bertobatnya Paulus, Yesus pun sudah nubuatkan. Cuma Angkatan 80% jahat, tapi salah terus kubuat. angkatan jahat. Bang Juma ngomong 80%, aku 20%, aku yang benar. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, iblis ini berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah iblis ini dan mendapati rumah kosong, yaitu orang yang bertobat tadi, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu iblis ini keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan masuk kembali dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang tadi yang bertobat itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi. Siapa yang bertobat pada masa Yesus? Paulus.
Lalu setelahnya, ngapain dia? Mengatakan hukum Tuhan itu tinjak. Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Tidak boleh lagi menjadi hamba Tuhan. Itu ajaran Paulus setelah dia. Makanya Paulus sendiri mengatakan, ada utusan iblis di dalam tubuhku untuk menggojo aku. Itu fakta. Maka ketika Paulus mengatakan Aku dia dikasih kesempatan ngomong. Coba Oke. aku dikasih kesempatan. Oke. Kelihatan Saya semua simpulkan. kebohongan Bang Juma. Saya simpulkan. Apakah di Bukit Zaitun ada Paulus hadir di situ? Ada, karena pada saat itu dia masih Saulus. Yang satu bilang ada, yang satu bilang nggak ada. Yang mana yang betul? Tidak ada Kak Darni. Tidak ada. Paulus dipilih setelah Tidak Yesus ada. naik ke surga. Oke, tidak Iya, ada. betul. Aku tidak sama ada kan? dengan Karyana. Oke, tidak ada kan? Tidak 12 ada. dengan Matias. Nggak ada. Oke, Matias yang dipilih murid-murid. Oke, diundi. oke. Tidak ada kan? Tidak ada. Ketika murid-murid ini bertemu dengan orang asing bernama Paulus dan mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Itu nanti untuk akhir zaman kedatangan Eh. Yesus. Buktinya Thomas. Enggak urus. Buktinya itu Tidak nggak ada digenapi akhir pada zaman saat di situ itu. dikatakan. Nggak ada hubungannya dengan Yesus Paulus itu mengatakan, kedatangan Bu Yesus. Darni, Bu Darni, Yesus Bang. Tidak ada mengatakan. Mesias palsu pada saat itu. Yesus tidak ada Mesias mengatakan palsu. di Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, kamu ini bukan akhir zaman, kamu ini murid Yesus. Masa murid Yesus hidup sampai akhir zaman? Buktinya Paulus Kamu mengatakan di dia sini, Mesias. tunggu Bu Apa Karyana. buktinya Paulus Jangan mengatakan jual dia Mesias, cendol saudara? basi kepada kami Bu Karyana. Pada waktu itu kata Yesus kepada ke-11 muridnya yang ada di Bukit Zaitun, apabila ada orang berkata kepada kamu yang 11 orang ini, bukan akhir zaman. Kepada ke-11 orang ini, kepada kamu, ada berkata, lihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kamu percaya. Ke-11 murid di Bukit Zaitun, ketika bertemu dengan Paulus, dan Paulus mengatakan bertemu dengan Mesias di padang gurun, nasihat Yesusnya kepada ke-11 murid, percaya atau jangan percaya? Oke, aku jawab. Ah. Boleh aku jawab ya? Silakan. Ketika Paulus mengatakan, aku adalah manusia paling brengsek, aku rasul yang paling brengsek. Jangan Kapan dia bilang dia dirubah-rubah, Mesias? ini bukan gereja. Tunggulah, aku bicara dulu. Masih sebentar. Ketika murid 11 ini. membuka tali kasut, membuka tali kenapa kasut lari ke Yesus pun aku nggak mampu. Akulah manusia paling brengsek. Nggak ada dikatakan bahwa dia adalah Mesias. Emang ada di Paulus mengaku bertemu Mesias di padang ketika dia ke Damsik, Ibu. Udah Bang Juma bohong besar. Allah. Bohong besar. Kasih Ayo kita turun ini Tidak bohong besar kena. ini. 3 menit. Tidak kena Bu Darni. Tidak pernah Paulus mengatakan dia Ini Mesias. pertanyaan ketika ke-11 murid turun dari Bukit Zaitun lalu bertemu dengan Paulus, di mana Paulus mengaku bertemu Mesias ketika ke Damsik. Nasihat Yesus kepada ke-11 murid, Bertemu percaya bukan atau berarti jangan dia percaya? Mesias. Berarti Bang Juma salah. Kalau di hakim Bang Juma sudah dihukum. Ya. Kalau Yang di ketemu pengadilan, dengan Bang Juma- Paulus mengaku Bang Juma, akulah aku- Yesus yang kau aniaya, itu Mesias atau bukan? Nggak bisa Bang Juma lawan orang politik saya loh. Mengerti arti kata-kata. Kapan Paulus mengatakan dia seorang Mesias? Bertemu bukan berarti dia Mesias. You know? Aduh. Di situ Nanti kita- dikatakan apabila ada orang berkata lihat Mesias ada di sini, Mesias Mana ada di sana, dia jangan bilang kau dia percaya. Mesias. Paulus mengatakan dia orang brengsek. Bahlul Bahlul. Maaf ya teman-teman Kristen kalau teman-teman kita yang mewakili kalian mengecewakan kalian. Inilah penyesat itu memang harus kuat untuk mempertahankan kesesatan. Ke-11 murid mendapat nasihat kalau ada bertemu dengan orang siapapun orangnya, kalau dia bertemu dengan kamu dan mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, tanda ini menyertai aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau aku yang datang. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku Mesias yang kau aniaya, aku Mesias yang kau aniaya, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Kok marah-marah? terus Itu bukan marah-marah, aku. terus Bukan marah. Ini penegasan. kenapa? Bukan. Ini bukan marah. Ini suntikan kepada otak yang error karena pingin kali masuk neraka. Jadi kalau Sabarlah. ada yang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, long.
Kata Yesusnya apa? Jangan kamu percaya. Ke-11 murid turun dari Bukit Zaitun. Tiba-tiba bertemu dengan Paulus. Paulus berkata, murid Yesus, kadio, aku ingin berkata kepadamu. Apa? Aku bertemu dengan Mesias ketika aku ke Damsyik. Nah, nasihat Yesus kepada ke-11 murid, percaya atau jangan percaya? Apa yang dia katakan? Itu untuk akhir zaman lah. Pret! Begitu kuat kalian memegang kemudian cara-cara iblis yang menyesatkan. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Sebab setelah Yesus terangkat, menurut Yohanes 16, yang datang setelahnya bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus adalah roh kebenaran. Roh Ahmad. Hamed yang datang. Pahami itu? Ada tertulis. Nggak ada tertulis begitu. Ada Alkitab Bang Juma. Yohanes 16 nomor 13. Baca dalam bahasa Yesus sehari-hari, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Nah, Bahasa Ibrani. kebenaran bahasa Ibraninya apa? Oke. Bang Juma, yang Ya. kita percayai, yang kita akui sekarang ini kan yang saat bahasa ini Indonesia. Kitabnya terjemahan. Jadi Bisa kalau nggak kita gitu? disesatkan Bisa dalam bahasa Indonesia, ikuti aja gitu. Bukan disesatkan. Jadi Lalu gini, apa? Bang Juma, Kenapa takut ke bahasa aslinya? kita bahas yang ada aja. Gimana Bang Juma? Itu jemaat sekolah minggu. Bukan. Yang tertulis aja secara letterlek itu yang kita bahas. Iya, kita udah bahas itu. Kita udah bahas roh kebenaran. Tapi izinkan ilmu pengetahuan itu terurai. Yohanes 16:13 jelas dalam bahasa Yesus, bahasa Ibrani, itu menyebut nama Hamed. Ya tunjukkan aja. Siapa yang bisa menunjukkan? Silakan. Ada yang buka kamera boleh? Ya, Bunda Natalia. Bunda Silakan. Khadijah. Silakan. Dinda minta tolong dibuka Yohanes 16. Kang Dito, monitor Kang Dito. Kang Dito. Bang Billy. Makanya gini Bang Juma, gini, ketika berdiskusi dengan Kristen, kan Kristen ada yang saat ini di Indonesia. Cobalah kita diskusi dengan Alkitab yang saat ini kita pegang. Gitu loh maksud saya Bang Juma. Sorry, nggak mau. Kok sorry ye? Kenapa nggak mau? Biar ada diskusinya loh. Yesus itu orang Ibrani, bukan orang Indonesia. Itu Bang Arum. Ayo, coba. Kok itu Emet bukan Muhammadnya? Memang bukan Muhammad disebut dalam Al-Quran. Iya, Yang disebut dalam berarti nggak Al-Quran ada itu kaitannya. adalah Ahmad. Betul itu. Iya, Wa iz nggak ada qala kaitannya. Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini kan ejaan Arab. Kalau ejaan Ibrani gimana? Bahasa Yesus. Namanya kan Emet di situ. Nggak ada. Nah, kan jelas dikatakan kok di Ya, situ. berarti kan Ebe di situ Lkisipo Roha Ahmed Ro Ahmed Hu Yadrik Edem Elkel Ha Ahmed Ahmad disebut di situ kok. Mau lari nggak, kemana? bukan Ahmad. Emet. Sama ajanya itu. Aduh, Sama-sama. Emet parah, sama parah. Muhammad sama. Jangan Kayak Naruto sama disama-samakan. Naruto Indonesia sama ya. Kalau dikatakan dalam bahasa Quran, dia datang setelahku, yaitu namanya Ahmad. Ba'dismuhu Ahmad. Ternyata roh kebenaran yang datang setelah Yesus, itu dalam bahasa Ibrani disebutkan Abel Kishibo Roh Hamed. Hu Yadrik Edem Elkel Hamed.
Bukan Paulus. Tapi Hamed. Naruto sama Naruto sama orangnya Bang. Hamed Namanya itu itu. merujuk kepada Bang. oknum. Hei, yang datang Roh setelah kebenaran. Yesus, menurut Yesus itu Hamed. Siapa Iya, Hamed roh ini? kebenaran. Paulus. Roh kebenaran. Roh kebenaran tuh gini Bang Juma. Roh kebenaran nih, roh kebenaran itu kan roh yang mendatangi Paulus. Gitu. Yang mengajarkan Mama Paulus Mama, kedatangan roh gimana? kebenaran. masolan Masolang generasi. Ada ayatnya itu. bukan Yang ada mana? ayat. Yang mana, Afi? Yang sebenarnya itu diketik oleh Bang Billy barusan. Roh Kudus mendatangi Paulus, ada ayatnya nggak? Oh, kita minta dalil itu. Coba mana dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus? Bukan Roh Kudus tapi berbentuk cahaya kan, berbentuk cahaya. Kisah para Rasul 9 Masolang generasi. masolan generasi itu yang tertulis kok. Gimana? Aduh. Kan itu udah tertulis. Bang Juma ini mau membantah Alkitab mulu loh. Padahal tertulisnya begitu. Abel kesibo kesibo roh Hamed hu yadrik Edem elkel Hamed. Itu dalam bahasa Ibrani. Terus dikatakan Iya. ala et Kita kan nggak asyir pakai itu. Yes, Kita nggak pakai itu, Yeshma Bang Hiber Juma. Kita nggak Behu. pakai itu. Ya, Gimana bagaimana ceritanya Yesus menggunakan bahasa itu kok? Ada-ada aja. Burunda. Ahmed, betul. Ahmad itu, Emet. Bukan Ahmed. Ya memang bukan Muhammad yang disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Naruto sama. Dengar pernyataan Nabi Isa di dalam Al-Quran. Dengarkan. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Tuh, Ahmad. Yesus menyebut itu dalam bahasanya, bukan Yunani. Bahasa sehari-hari Yesus itu ya bahasa kaumnya. Bahasa Ibrani, bahasa suci. Bahasa Aram, bahasa sehari-hari, bahasa pengantar. Nah, Yesus bernubuat, menyampaikan, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi kalau ia datang, dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang hukum-hukum, tentang keadilan, dan tentang penginsapan dunia akan dosa. Dunia diinsapkan. Apa buktinya? Nih contoh. Di dalam Kejadian 12, nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dia datang menginsapkan dunia. Kalau Indonesia ini penuh dengan umat Islam, maka Indonesia ini akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Kejadian 12:3, Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Umat Islam 24 jam melakukan ibadah pemberkatan kepada Nabi Abraham alaihi salam non-stop. Jadi kalau Indonesia penuh dengan umat Islam, maka dunia bagian Indonesia diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Kalau seluruh dunia dipenuhi oleh umat Islam, maka seluruh dunia akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena seluruh umat Islam yang hidup di seluruh dunia memberkati Nabi Ibrahim atau Abraham. Tapi kalau
mengutuk, mengatakan dia berzina, mengatakan anaknya anak tidak sah, mengatakan dia punya budak yang digauli secara tidak sah, mengatakan dia tidak sabar sehingga dia kemudian menggauli budaknya, gundiknya sampai dia melahirkan anak yang tidak sah bernama Ismail. Itu mengutuk Abraham, dan mereka yang mengatakan itu, kata Kejadian 12 nomor 3, akan aku kutuk siapapun dia mengutuk engkau Abraham. Mengutuk Ismail, menghina Ismail, menghina Hagar, mengutuk Hagar sama dengan mengutuk sang pemimpin, yaitu Nabi Abraham alaihi salam. Kalau orang Kristen memenuhi jagat raya ini, maka jagat raya akan dikutuk oleh Elohim. Kenapa? Karena orang Kristen diajarkan menghina keturunan Abraham. Dikatakan anak tidak sah, berarti anak haram. Berarti Abraham melakukan perzinahan. Itu mengutuk. Siapa yang mengutuk engkau Abraham? Aku akan mengutuk mereka. Ayo. Gak ada yang mengutuk loh Bang Juma. Siapa sih yang mengutuk? Dari mana sih itu dapatnya? Sekarang saya tanya kepada saudara sebagai orang Kristen. Ismail itu anak sah atau bukan anak sah? Anak Abraham, tapi bukan sah atau tidak? Iya. Sah atau tidak? Ya sah aja karena memang sah aja, berarti Anda menyalahi gereja. Anda menyalahi gereja. Enggak. Memang itu kan anaknya dia. Hei, Anda baca Galatia 4. Di situ Paulus mengatakan bahwa Hagar dan anaknya itu adalah budak. Dan keturunan Ismail itu adalah budak menurut Paulus. Budak emang bukan anak sah. Budak juga anak sah kok. Kan nah, orang Kristen mengatakan Ismail itu bukan anak sah. Ya, saya bukan mereka kok. Beda Nah, itu dia. Makanya saya juga tidak mau minta Anda untuk mewakili itu. Yang pasti siapa yang mengutuk anaknya Abraham sama dengan mengutuk Abraham. Dan itu konsep keyakinan, itu konsep agama. Oke? Nah sekarang kami umat Islam nih, kita akan berbicara roh kebenaran itu ketika ia datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Nah kalau orang Kristen menyebar ke seluruh dunia dan mengatakan bahwa Abraham punya anak tidak sah, berarti dunia akan dikutuk oleh Tuhan karena mereka telah mengutuk Abraham. Apakah itu akan menginsapkan dunia akan dosa? Tidak, justru membuat dunia makin berdosa. Makin dikutuk, bukan lagi dosa, makin dikutuk oleh Elohim. Begitu banyak orang yang mengatakan Abraham memiliki anak tidak sah. Islam datang membersihkan itu. Berkurang mereka, berarti kutuk Elohim di bumi berkurang. Habis mereka, kutuk Elohim di bumi habis. Gak ada lagi kutukan. Itu buktinya. Jadi roh kebenaran yang datang adalah Ahmed, Muhammad, Ahmad. Terima tidak terima, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, silakan tahun depan Anda rubah kitab saudara, jangan tulis roh kebenaran. Tulis aja di situ roh apa yang Anda suka, yang penting jangan Ahmed di situ. Gini, Bang Juma. Ahmed itu kan bahasa Ibrani. Artinya roh kebenaran. Artinya atau kan kebenaran. Ya nggak salah itu. Kan Nabi Muhammad datang mengajarkan kebenaran. Kan ada nggak ajaran Nabi Muhammad yang tidak benar? Satu aja. Ya gini Bang Juma. Nggak bisa Anda tunjukkan. Sebentar, jangan sampai. Ajaran Nabi Muhammad mengajarkan kebenaran. Keselamatan itu pernah datang kepada kaum Bani Israel. Betul. Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Betul. Itu adalah sebuah kebenaran. Bagaimana Allah memilih Bani Israel sebagai bangsa yang dikasihi, yang dicintai, yang disayangi. Bahkan Allah mengatakan, Inni ma'akum. Aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. La'im akamtumus shalah. Siapa yang beribadah kepada aku, wa ataitumuz zakah, membayar kaidah perpuluhan dalam kaidah Yahudi. Zakat dalam Islam, membersihkan harta. Emang ada perpuluhan di Islam? Zakat. Zakat bukan perpuluhan. Zakat itu membersihkan harta, perpuluhan itu membersihkan harta. Iya, tapi kan beda makna. Ya itu konsep yang Al-Quran katakan itu bayar zakat, bayar pembersihan harta. Berarti Bang Juma setuju dengan perpuluhan karena itu konsep. Itu yang tertulis dalam Bible kok. Ya itu konsep berarti kan? Iya konsep makanya. Ya sudah. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah di agama Anda. Ingat Matius 21.
Dia berkata kepada mereka, telah tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang para perampok. Markus 11 nomor 17. Kemudian Yesus mengajar mereka dan berkata, bukankah telah tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa, akan tetapi kamu telah membuatnya menjadi sarang perampok. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sebagai sarang perampok. Lukas 19:46. 2 Korintus 11 nomor 8, pelakunya keciduk. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Perampoknya udah ketahuan, dia ngaku. 2 Korintus 11:8, perampoknya udah ketahuan. Jemaat-jemaat telah kurampok. Kata Yesus, kau jadikan rumah doa menjadi rumah perampok. Sulau dalam bahasa Yunani itu artinya merampok atau perampok yang telah melakukan perampokan. Dan Paulus mengaku itu. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi perampok ini mengumpulkan hasil rampokan untuk melayani yang lain. Sedangkan Yesus berkata, rumah doa kau jadikan sebagai sarang para perampok. Bela masalah generasi banyak perampok yang menjadikan tadinya rumah suci menjadi sarang perampok. Lulusan-lulusan dari rumah suci ini keluar ke sana kemari seluruh dunia untuk merampok jemaat-jemaat, sama seperti yang Paulus katakan, akulah yang harus menjadi tauladanmu sebab aku juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Saya kira begitu saudara. Di sini waktunya untuk rehat sejenak, diambil alih oleh para guru kita yang ada di sini. Lanjut. Masolang generasi. Materi baru nih, Kak Dito, Ahmed. Ya silakan Bang Gutu, mungkin mau masuk Iya. sebelum Kak Dito. Ya sebenarnya kan sudah disampaikan semua. Masya Allah. Sama Dapat kita materi baru dari Gurunda. sampaikan semua itu. Iya, Ahmed. Ya. Kan sudah jelas banyak sekali, mulai dari ulangan 18, Yesaya 29:12 ya, Hagai 2 ayat 7, Kidung Agung 5 16, semua menyebut nama Ahmad. Banyak sekali, jangankan budaya budaya Yahudi, Bang, budaya Hindu, budaya Buddha. Berkali-kali saya jelaskan. Bahkan Pundit Pait Farkas ya, Profesor Dr. Pundit Pait Farkas, seorang pendeta besar Brahmana, dia bilang kalau ada orang Hindu mau pindah agama, pindah ke Islam, karena Hindu pun selaku peradaban kedua tertua di dunia sudah menubuatkan seseorang yang bernama Ahmad. Itu loh. Jadi mau jelaskan apa lagi? Apa yang dijelaskan Bang Sumat sudah betul semua. Tidak ada salah itu, karena memang sudah dinubuatkan. Jangankan budaya Yahudi, Buddha disebut Ahmad, disebut dengan Maitreya, Hindu disebut dengan Narasangsa. Apalagi sebenarnya banyak sekali, kalau mau diulas ini dapat pula 1 SKS ini. Kan begitu, tidak cukup waktu kita kalau mau ulas nubuatan-nubuatan dari budaya Yahudi, Hindu, Buddha. Ya. Begitu kira-kira. Lanjut aja Kang Dito, silakan. Ya, sebentar, saya lagi pelajari dari terjemahan Ibrani ke Inggris maupun Ibrani ke Indonesia. Ini luar biasa, Masya Allah. Jadi kalau saya ini mungkin adik sekaligus murid yang nggak bisa nih dapat pemahaman, tiba-tiba wah Masya Allah, kebenaran itu ternyata Ahmed gitu loh. Ini ada teman-teman, boleh izin digedekan. Ini Do It in Hebrew ya, atau doitinhebrew.com. Ini materi untuk terjemahan Hebrew ke Inggris. Jadi nggak bisa ke translate biasa. Nah ini yang saya copy tadi, Ahmed tadi, ini artinya kebenaran. Tapi kalau kita coba dengarkan bunyinya, waduh memang harus pro dulu nih. Tapi yang jelas bunyinya jelas Ahmed. Ini artinya kebenaran. Jadi kalau dalam hal ini memang yang dirujukan tadi terkait Yohanes ini, saya cek versi-versi yang lain. Masya Allah. Kalau roh kita dapat pemahaman dari perjanjian lama, roh itu nabi, kan gitu. Terus kebenaran di sini kalau bahasa Koine Greek-nya adalah aletheia.
Itu kan. Ini aletheia. Kemudian kita ambil di bawah ini ada penjelasan Hebrew yang terkait. Nah, ini yang pas ini. Ini yang tadi saya tampilkan. Ini kalau tulisan kita baca emet, tapi di sini ada pelafalan Ahmed. Kalau roh itu nabi, Ahmed ini nama. Jadi mau tidak mau, kalau Anda memang menolak, yaitu urusan pribadi ya. Tapi kembali lagi, banyak hal yang kita sudah buktikan tentang sifat ya, bukan nubuat. Seringkali kita terjebak dalam retorika saudara-saudara Kristen bahwa nama Nabi Muhammad terdapat di Taurat Musa atau di Perjanjian Lama. Sebenarnya bukan nama, yang ditafsir itu adalah sifat. Di Hagai pasal 2 ayat 7, ini sifat, saya bisa tunjukkan. Dan ini adalah miliknya YSLA atau orang Kristen. Kita buka di sini, ini Hemda, gitu kan? Ini Hemda. Tapi kita ambil di sini ada referensi. Ini sudah beberapa kali saya tampilkan dalam diskusi lintas agama. Referensi ini 673b, kalau kita lihat dari definitionnya, Strong's cross referensinya, ini ada tulisan nih. The Arabic Hamida means praise and the name Muhammad. Ini datanya orang Kristen. Kemana tadi si Arom? Jadi kalau orang tidak menggunakan intelektualnya, Bible ini dari para scholarnya, orang-orang akademisinya mempermudah orang Kristen membaca Bible. Ini referensi dari Hagai, tertulis ini nama Nabi kami, Allahu Akbar. Kurang lagi Kocat. The name Muhammad. Satu lagi, kalau teman-teman tahu yang dimaksud oleh guru-guru kita, Ustadz Kainama, kemudian Zakirnet, tentang Kidung Agung. Ini yang teman-teman juga kadang, enggak, itu cuma nama. Dari teman-teman Muslim sendiri juga mengatakan, enggak, itu kalau secara konteks tidak ada hubungannya, Kang Dito. Tapi kita bicara sifat. Segala sesuatu padanya menarik. Ini bunyinya, pelafalnya, Mahmud. Ini Kidung Agung pasal 5 nomor 16. Kita juga cek. Ini ada referensi yang digunakan. Kang Dito, ada spasi itu yang disembunyikan secara filologi oleh Sabda. Ada spasi di situ, Bang. Tempo hari saya bongkar itu kan. Coba Abang klik 04236 coba atau 04261 coba yang ada kata di bawah padanya menarik. Coba Abang dikocat barakallah fiik. Lanjut. Ya, coba 04261 coba Abang ke bawah ya. Abang coba itu di situ 04261 coba Abang klik ya. Di situ ada spasi, Bang. Spasi itulah kata Muhammad yang dihilangkan dalam filologi. Coba Abang, coba 04261 coba Abang. Perhatikan baik-baik. Itu antara padanya spasi menarik ya. Padanya spasi itu di situ padanya Muhammad menarik itu, coba itu. Di situ disembunyikan. Nah, tempo hari Ustadz Kainama memang tidak menjelaskan dengan baik ya. Itu ada spasi di situ, Bang. Coba perhatikan baik-baik. 04236 antara padanya spasi menarik. Yang disembunyikan nama Muhammad di situ. Sembunyikan itu. Nah, coba tuh. Spasi kan padanya. Tuh, coba tuh. Kalau Anda buka Hagia nomor 227, enggak ada spasi ya. Tapi kalau Anda buka di sini, kan bunyinya gini. Hikmatakin bahul Muhammadin Zaidati Bezerai Benot Yerusalem. Ini kan ada Bang Yosef ya. Itu kata padanya di situ, ada kata Ahmad disembunyikan dari sisi filologi. Jadi kalau Abang artikan semuanya itu lisannya secara keseluruhan begitu indah. Padanya Muhammad menarik. Dengarlah hai putri-putri Yerusalem. Itu yang disembunyikan, Bang, masalahnya. Mereka tidak jujur, gitu loh. Mereka tidak jujur. Oke, izin saya lanjutkan, Bang Betul. Silakan. Ini ada referensi juga. Ini 673D dan E, ini sama saja. Kembali lagi kita diperlihatkan, mata kita tertuju kepada, di sini ada nama Nabi kita. Tapi bukan nama yang dimaksud, melainkan sifat, come from the root.
the name Muhammad. The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad. Jadi dua nih, yang tadi Hagai 2 nomor 7, yang sekarang Kidung Agung atau Song of Solomon itu pasal 5 nomor 16. Ini saya gedekan nih, Muhammad, Masya Allah. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Saudara-saudara Kristen membuat Bible online Sabda ini, yang jelas-jelas kalau kita klik di sini, yayasan ini adalah bukan milik Islam, yayasan Kristen non-profit. Tapi kembali lagi, kita hanya percaya kepada Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca surah Al-Baqarah ini dan kita melihat terjemahannya, tidak akan tahu apa yang dimaksud makna ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kalau terjemahan ini tidak mungkin kita dapat cuma sebatas terjemahan. Kita lihat di sini ada tafsir dari Tahlili mengatakan menyembunyikan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dalam Taurat. Ini yang tadi kita buka. Jadi Maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa Al-Quran ini kalamullah, petunjuk dari Allah yang Maha mengetahui. Tidak ada semua manusia yang berhasil menyembunyikan dan itu tidak dideteksi oleh Allah, karena Allah Maha mengetahui. Dari inilah kita mempelajari banyaknya kami ini apologet Islam Indonesia berbicara tidak pernah keluar dari konteks, tidak pernah menggunakan bukan dalil atau congor. Kalau ini sudah dibuka oleh guru, nah ini saya akan pelajari lagi. Ini akan saya pelajari lagi. Selamat siang. Izin sebentar ya. Ini saya akan pelajari lagi karena saya dulu itu tentang roh kebenaran yang saya ketahui hanya parakletos. Hanya sebatas parakletos. Yesus itu parakletos. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Seorang perantara kepada Bapa yaitu Yesus Kristus. Perantara di sini adalah parakletos. Ya, nama-nama nampilan data. Ya. Oh ya, jangan lama. Sorry. Iya, jadi parakletos ini yang dibicarakan oleh kaum intelek di kekatolikan. Karena orang Katolik itu cenderung sekali di internal membahas siapa nabi yang diutus setelah Nabi Yesus. Kisah Para Rasul pasal 3. Itu dasar itu. Dasar itu yang kemudian merujuk kepada perkataan Yesus Yohanes 16 ayat 14 ini. Masya Allah, turunan dan syukuran ilmunya. Mudah-mudahan buat berkah kita, adik-adiknya, murid-muridnya untuk menggaungkan, bukan kita minta remis dalam Bible atau perjanjian lama ini terdapat nubuatan, bukan nubuatan, tetapi ciri-ciri sifat-sifat. Kita sudah tampilkan Hagai pasal 2 ayat 7. Iya, kena beneran saya Ustaz Arif. Kan? Itulah pentingnya. Apa aku bilang? Itulah pentingnya. Apa aku bilang kan? Izin saya baca ayat suci Al-Quran boleh ya? Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Torah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, yang kemudian mereka temukan namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ini menjawab terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, khususnya dalam kitabnya saudara Kristen, bahwa ada nama beliau. Itu kita sudah buktikan dalam Yohanes 16 nomor 13. Jadi kalau ditanya sama mereka orang-orang
Kristen, mana ada namanya Nabi Muhammad di dalam kitab Injil. Nah, yang mereka katakan Injil kan itu pernyataan-pernyataan Yesus, itulah Injil menurut kaidah mereka. Kalau kita adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ternyata tertulis dalam Yohanes 16 nomor 13. Dah, selesai. Lanjutkan. Silakan. Oke, jadi gini, saya masuk sedikit dulu. Jadi gini, kawan-kawannya, itu pentingnya kita belajar gramatikal. Ya. Jadi ilmu gramatikal itu adalah ilmu pemaknaan kata-kata dalam tata bahasa. Kalau kita mengkaji dua frasa ya, roh, kebenaran, itu dalam bahasa Indonesia, Bang, itu menggunakan kata sambung untuk menerangkan antara roh dan kebenaran. Frasa roh dengan frasa kebenaran. Apa kata sambungnya? Contoh, roh penyampai kebenaran. Roh itulah kebenaran. Contoh, roh pembawa kebenaran. Roh dalam kebenaran. Jadi keterangan frasa roh ya itu akan nyambung dengan kata kebenaran. Nah, kita perlu belajar leksikal, kita perlu belajar denotasi, kita perlu belajar konotasi. Jadi ketika dikatakan roh kebenaran ya dalam gramatikal bahasa Indonesia, kebenaran itu menerangkan kata roh. Jadi apa itu? Nah, roh itu adalah penyampai. Penyampai apa? Kebenaran. Roh pembawa kebenaran. Roh itulah kebenaran. Roh dalam kebenaran. Ini yang kalian tidak pernah pelajari. Karena kalian minim disiplin ilmu. Itu yang masalah, Bang. Makanya sering saya angkat ini ilmu gramatikal. Supaya kalian mengerti bahwa bahasa Indonesia penting kita pelajari dengan baik untuk membahas narasi itu. Apalagi kalau kita membahas narasi tulisan, kita tidak boleh melupakan disiplin ilmu karena doktrin dan dogma. Lepaskan iman dulu, baru kita masuk disiplin ilmu untuk mengkaji narasi. Sering sekali saya sampaikan, padahal ilmu gramatikal ini ilmu yang paling gampang kita pelajari karena kita ucapkan sehari-hari. Kalau dikatakan roh kebenaran, berarti dia roh penyampai kebenaran, roh pembawa kebenaran, roh itulah kebenaran. Makanya abang belajar itu supaya abang mengerti ya, terutama yang kawan-kawan Kristen ya, bahwa kita tidak bisa melupakan disiplin ilmu, terutama gramatikal untuk mengkaji satu narasi. Nah itu mungkin sedikit dari saya, Bang, supaya kita paham dari disiplin ilmu. Silakan. Ya, bagi penonton yang masih bertahan di 2.700 ya, hampir 3.000, mohon bantuannya untuk serentak tap-tap layar teman-teman, di posting ulang bagi yang belum posting ulang, karena di sini pelanggarannya sudah 4 kali, bahkan salah satunya ini tetap merah ini, kena pembatasan. Silakan teman-teman serentak tap-tap layar dulu, gedor layarnya, tap layar teman-teman, sampai 1M yuk. Bisa Sahabat lanjut. Dewi Bayi, barakallah fik, sehat selalu. Semua teman-teman yang ada di bawah, yang di YouTube sehat selalu. Nyimak paparan-paparan kami, catat yang penting, dan pertahankan akidah dari ronrongan serangan-serangan para misionaris. Allahu Akbar. Lanjutkan. Allahu Akbar. Silakan Rames. Kalau mau masuk, Rames. Ya, saya Silakan tanggapi ya. dibuka mionya. Nah, siap. Selamat siang saudara semua, apa kabar? Saya ingin menanggapi tentang pernyataan Kang Dito tadi mengatakan bahwa merujuk kepada sifat. Nah, sedangkan tadi dibacakan oleh Bang Suma mengatakan tentang nama. Nah, Kang Dito, ini harus sepakat sama Kang Dito dengan Bang Suma dulu. Nama yang dirujuk atau sifat? Nah, kalau sifat tentang terpuji saudara, saya ingin tahu dari semua utusan Tuhan, apakah mereka tidak dijuluki dengan kata terpuji? Atau mungkin tentang ketundukan, sifat tunduk. Apakah dari semua nabi tidak tunduk? Atau umat-umat sebelumnya tidak tunduk? Jadi itu hanya merujuk kepada satu sosok, yaitu utusan Anda, junjungan Anda. Ya, mungkin nanti saudara tolong tanggapi itu. Nah, saya ingin bertanya tentang keimanan saudara. Ditanggapi itu, dulu dong. tentang itu Baru saya tanggapi yang tadi ya. Nah, nanti saudara memberikan alasannya ya. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bang Suma khususnya. Bang Suma, Rasul Allah mendapatkan kalam wahyu dari Allah lewat Jibril. Nah, kalau kita telusuri saudara, berarti penyampaian ini itu malaikat, ya kan? Malaikat yang menyampaikan wahyu tersebut. Saudara, di dalam kitab Injil itu pun ada malaikat datang kepada Maria. Tapi kami tidak mengatakan bahwa Nabi Maria itu adalah sebuah utusan Tuhan. Bahkan kepada para gembala tidak dikatakan utusan Tuhan. Nah, bahkan mungkin di kitab Anda juga ada malaikat datang kepada Maria.
Tapi Maryam saudara apakah dikatakan utusan Tuhan atau bagaimana? Tolong jelaskan hal itu, silakan. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan kata Ahmad. Itu merujuk bukan kemana-mana. Merujuknya kepada dia yang datang setelah Yesus. Menurut Yesus. Titik. Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka Ahmed tidak datang. Titik. Jangan kau melebar. Jangan melebar. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, kebenaran ini tidak akan datang. Jadi yang datang itu bukan Yesus setelah aku pergi, yang datang itu Ahmed. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait Nabi Muhammad SAW, memang betul di Al-Quran dikatakan malaikat Jibril datang kepada Maryam. Betul. Tapi Maryam tidak diberikan kemudian tugas untuk menerima firman dan menyampaikan firman itu kepada manusia. Nabi Muhammad datang padanya Roh Kudus. Sebagai roh kebenaran yang datang kepadanya Roh Kudus. Sebagaimana yang datang kepada nabi-nabi. Yang datang kepada Nabi Musa, Namos. Namos itu adalah Taurat, hukum. Yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Namos, pembawa hukum Taurat kepada Nabi Musa, juga datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, membawa hukum. Nah, ketika beliau datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad ini menyampaikan kebenaran itu kepada seluruh umat manusia. Maka disebutlah beliau Rasul. Kenapa dia disebut Nabi? Karena beliau yang mulia ini menerima firman dari pencipta langit dan bumi. Kenapa dia disebut Rasul? Karena firman yang datang kepadanya bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk disampaikan kepada litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Itu jelas itu. Makanya Lukas, Markus, Matius, Paulus, in the gang, itu tidak masuk dalam kategori nabi. Bukan rasul mereka itu. Tetapi hanya penulis yang kemudian diangkat derajatnya menjadi rasul oleh orang-orang barat. Demikian. Oke, saudara tadi mengatakan bahwa itu wahyu tidak datang kepada Maryam dan untuk dia menyampaikan wahyu tersebut, saudara. Nah, saudara, apa yang disampaikan oleh Jibril dalam kitab Anda, apakah Maryam itu tidak menceritakannya? Bahwa anak yang dikandungnya itu bukan atas hubungan suami istri. Apakah Maryam tidak menceritakan hal itu? Sehingga Anda bisa membuat satu pernyataan bahwa itu tidak disampaikan. Nah, saya boleh tunjukkan kalau data di dalam saya itu kisah kelahiran Yesus. Itu Maryam menceritakan saat dia didatangi, mulai dari kandungnya semua dikatakan. Berarti ada penyampaian di sana. Tapi kami tidak mengatakan bahwa lantaran dia menyampaikan, kami tidak mengatakan bahwa dia seorang nabi atau utusan Tuhan. Tidak demikian, saudara. Karena yang dikatakan utusan Tuhan, paling tidak dia ada pernah mendengar suara Tuhan langsung, saudara. Contoh Musa. Musa pernah didatangi malaikat, tapi sebelum didatangi malaikat, Tuhan sudah berbicara langsung lebih dahulu. Ya, jadi ada pembicaraan dulu dengan Tuhan. Sehingga kita bisa artikan bahwa itu utusan Tuhan. Kalau hanya didatangi malaikat, dalam iman saya itu berarti bukan utusan Tuhan tapi utusan malaikat. Ya. Sehingga kenapa para gembala tidak dikatakan? Kan disuruh sampaikan. Menyampaikan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kan disuruh sampaikan tuh. Nah, apakah lantaran mereka menyampaikan itu terus dikatakan utusan Tuhan? Bukankah malaikat mendapat perintah dari Tuhan juga? Nah, tapi kenapa tidak dikatakan utusan Tuhan? Karena yang berbicara dengan mereka, Tuhan tidak pernah berbicara langsung dengan mereka. Itu dalam iman saya tidak tahu konsep dalam iman saudara bagaimana. Mungkin tolong dijelaskan lagi, saudara. Terima kasih. Jangankan iman saudara ngerti pun saya tentang penjelasan Anda itu tidak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diceritakan dalam Al-Quran, wazkur fil kitabi Maryam
izin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad ini diminta oleh Allah untuk menceritakan. Bukan kemudian Nabi Muhammad menyaksikan dulu keadaan, lalu dicatatnya, ditulisnya seperti dalam Bible. Bukan. Saya menyimak saudara itu membatalkan Lukas, Markus, Matius sebagai penyampai firman karena mereka tidak pernah datang malaikat kepada mereka. Al-Quran menjelaskan bagaimana kemudian malaikat datang kepada Maryam. Tapi Maryam tidak diminta untuk menyampaikan firman. Tidak. Yang diminta untuk menyampaikan firman itu adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad setelah menerima firman, Nabi Muhammad menyampaikan firman itu kepada kaumnya. Disebutlah dia Nabi dan Rasul. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa menerima firman, maka dia disebut Nabi. Lalu diperintahkan menyampaikan firman itu kepada kaumnya, maka dia disebut Rasul. Nabi Musa itu adalah juga Rasul. Rasulnya Tuhan, utusannya Tuhan. Rasul itu artinya utusan. Nah, Lukas, Markus, Matius, Paulus ini utusan siapa? Karena dia bukan utusan Tuhan, maka bukunya buku biasa, bukan firman Tuhan, catatan harian biasa doang, yang kemudian kalian jadikan sebagai kitab suci. Ada nggak malaikat pernah datang ke Lukas? Bercerita ke Lukas, Lukas, ya paman catat. Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, sampai Lukas 24. Ada nggak? Nggak ada. Berarti buku yang Anda jadikan sebagai panduan agama, itu bukan firman Tuhan, tapi karangan Lukas. Sampai sini paham? Tidak, paman. Nah, lanjut. Saudara tadi mengatakan bahwa Maria tidak menceritakan. Lantas Maria bercerita, dia pergi berkunjung kepada Elizabeth. Dan Zakaria itu siapa, saudara? Apa yang dia ceritakan di sana? Apa yang dia dapatkan dan apa yang dia ceritakan? Apakah dia tidak menceritakan kejadian-kejadian yang dia alami? Dan apakah kejadian-kejadian yang dia akan alami itu bukannya dia Kenapa jadi ke situ, saudara? Kalau Anda ingin menjadikan Maria sebagai rasul, sebagai nabi, ya silakan. Nabi Maria silakan ente menjadikan dia sebagai nabimu. Lanjut. Demikian. Yang saya pertanyakan di sini adalah apakah Lukas, Markus